mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Kembali lagi bersama saya Daeng Iwan dalam Kisah Gelap. Dalam Kisah Gelap kali ini kita akan mengangkat sebuah kisah pembunuhan Presiden Mesir Anwar Sadat sekitar tahun 1981. Anwar Sadat yang awalnya disanjung dipuja oleh rakyatnya, akhirnya berakhir tragis. Negara-negara Arab yang awalnya ikut mendukung menyingkirkannya. Bahkan dia ditembak mati oleh militer yang awalnya mendukungnya. Mengapa bisa terjadi? Karena Anwar Sadat mengambil sebuah keputusan yang sangat fatal. Dia dicap sebagai pengkhianat Islam, pengkhianat perjuangan Islam. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua, khususnya para pemimpin. Berhati-hatilah dalam mengambil setiap keputusan, karena keputusan yang menyakiti rakyat bisa berakhir tragis. Yuk kita saksikan kisah berikut ini. Pada 6 Oktober 1981, rakyat Mesir menyambut peringatan Hari Kemenangan dalam Perang Yom Kippur dengan Israel 1973 dengan melakukan parade militer tahunan. Parade yang digelar di Stadion Medinet Nasser di utara Kairo, Mesir ini diikuti kepala negara dan para panglima angkatan bersenjata. Sang Presiden Jenderal Besar Anwar Sadat dengan pakaian kebesaran militer duduk di podium utama berdampingan dengan Wapres Hosni Mubarak bersama sejumlah pimpinan militer. Sementara Ibu Negara Jihan Sadat dan istri Wapres Susan Mubarak duduk di balkon tertutup kaca di bagian atas. Menurut sang istri Jihan Sadat, sang suami saat itu tidak mengenakan rompi anti peluru seperti parade tahun-tahun sebelumnya. Saya sudah ingatkan supaya tetap mengenakan rompi anti peluru, tapi beliau menolak, ujar Jihan. Anwar dengan serius memperhatikan parade dan defile pasukan militernya. Truk-truk tentara yang membawa roket anti peluru dan berbagai kendaraan militer melintas di depannya. Setengah menit kemudian, giliran pesawat-pesawat militer yang lewat. Hampir semua mata terfokus pada gerakan akrobatik pesawat tempur, termasuk Anwar dan para komandan dan pengawal khususnya. Saat itulah salah satu kendaraan militer pengangkut roket berhenti di depan podium tempat Anwar duduk. Dari jarak sekitar 20 meter, Khalid Islambuli turun dari kendaraan militer itu. Tak ada yang memperhatikan kehadiran Khalid selain Anwar. Ia merasa Khalid datang untuk mengucapkan salam. Tapi Khalid malah melemparkan granat yang meledak di podium. Disusul granat berikutnya yang dilemparkan Ato Toyal. Kemudian granat ketiga oleh Khalid Islambuli lagi. Setelah itu granat keempat dilempar Abdul Hamid Abdussalam dan meledak di tengah orang-orang yang duduk. Akibatnya semua yang duduk di podium terkapar. "Kalian para pengkhianat," ujar Anwar sebelum akhirnya tubuhnya terkoyak oleh butir-butir peluru dari senapan serbu yang terpasang di atas truk militer yang ditembakkan Hussein Abbas. Sang jenderal pun jatuh bersimpah darah. Sementara Khalid Islambuli kembali menembakkan senapan serbunya ke podium. Ia juga membunuh beberapa pembantu Anwar, beberapa tamu, dan teman dekatnya Anwar. Anwar tewas bersama 7 orang dekatnya. Selain itu, 20 orang lainnya termasuk 4 diplomat Amerika mengalami luka-luka. Aksi tersebut berlangsung singkat, hanya 40 detik. Anwar pun dievakuasi oleh pengawal pribadinya ke rumah sakit.
Jihan Sadat lalu menyusul dengan helikopter ke rumah sakit. Di sana sudah ada Wapres Hosni Mubarak yang tangannya dibalut karena terserempet peluru serta para menteri. Setelah setengah jam menanti di ruang tunggu yang hening mencekam, Jihan pun sadar apa yang terjadi. Ia menarik napas dalam-dalam dan berdiri seraya menoleh ke arah Hosni Mubarak. Tampaknya Sadat sudah meninggal. Sekarang giliran Anda memimpin negeri ini. Mohon jaga Mesir baik-baik, Pak Mubarak, kata Jihan Sadat. Mesir dan dunia tersentak. Presiden Mesir Anwar Sadat dibunuh dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pembunuhan ini direncanakan begitu detail oleh seorang insinyur bernama Muhammad Abdul Salam Faraj. Ia juga penulis buku Al-Faridoh Al-Ghotbah atau kewajiban yang hilang. Lantas, mengapa Anwar Sadat dibunuh militernya? Anwar Sadat lahir di Mit Abul Qum, sebuah desa sekitar 100 km dari Kairo pada tanggal 25 Desember 1918. Ia menjadi presiden Mesir menggantikan Gamal Abdul Nasser yang wafat pada September 1970. Anwar menjabat wapres saat menggantikan Nasser sebagai presiden. Ia memimpin dengan tenang, hati-hati tapi tegas. Bila keputusan sudah diambil, maka tak mungkin berubah. Dia pun mulai mendekati kelompok-kelompok Islam yang sebelumnya dijauhi Nasser yang dikenal sosialis. Sehingga rakyat mendukungnya untuk melanjutkan kepemimpinan yang awalnya hanya diberi mandat memimpin selama masa transisi. Sebelum menikah dengan Jihan, Anwar menjadi wartawan Al-Hilal. Saat itu, namanya sudah terkenal sebagai pejuang kemerdekaan. Selama masa perjuangan, Anwar pun kerap keluar masuk penjara. Namun, saat memimpin, ia repot menghadapi oposisi. Keadaan ekonomi pun terus memburuk. Lalu datanglah Menlu Amerika Serikat Kissinger meminta Anwar bertemu dengan para pejabat Amerika. Selanjutnya, Anwar mengambil keputusan membuka hubungan dengan Israel. Nah, disinilah para pendukung Anwar mulai bereaksi. Presiden Suriah Hafez al-Assad dan Raja Khalid dari Arab Saudi semula mengira Sadat hanya bergurau dengan niatnya itu. Tapi pada 19 November 1977, Sadat bertandang ke Yerusalem. Saya tahu kalau perdamaian dengan Israel tidak diadakan, kami akan terus hidup dalam lingkaran setan seperti selama 30 tahun ini. Kesengsaraan akibat perang harus diakhiri. Kami menghadapi situasi yang rumit, tapi saya harus berani mengambil keputusan, kata Anwar saat itu. Dunia Barat menganggapnya pahlawan perdamaian. Ia terpilih menjadi Man of the Year 1977 dan bersama Perdana Menteri Israel Menachem Begin menerima hadiah Nobel untuk perdamaian. Lalu tahun 1979 lahirlah persetujuan Camp David antara Israel dan Mesir. Dunia Arab menilai sebaliknya. Anwar dianggap sebagai pengkhianat. 18 negara Arab yang tergabung dalam Liga Arab menjatuhkan sanksi ekonomi dan politik atas Kairo. Anwar dianggap mengkhianati teman-teman seperjuangannya dalam Islam. Hingga terjadilah pembunuhan terhadap Anwar pada parade militer tersebut. Anwar pun dimakamkan di stadion lokasi kejadian atas permintaan Jihan sang istri. Sementara Islam Buli yang tergabung dengan Jihad Islam Mesir bersama Muhammad Al-Salam Faraj dan Essam Al-Ghomari dieksekusi pada 15 April 1982. Setelah dieksekusi,
Islam Bully malah dinyatakan sebagai pahlawan oleh banyak organisasi umat Islam di seluruh dunia. Demikian kisah ini yang dirangkum dari berbagai sumber. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.